Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wicaksono, NIM 1810321051. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada webinar Iluni UI yang berjudul Masa Depan Koperasi dan Inovasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengisi mata kuliah Koperasi Pertanian yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Oke, di sini ada 3 pembicara. Yang pertama ada Ibu Ningsi Susilo. Beliau merupakan founder UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Yang kedua ada Bapak Firdaus Putra. Beliau merupakan Ketua Komite Indonesia Consortium for Cooperative Innovation. Yang ketiga ada Ibu Brigadiah Pitaloka. Beliau merupakan anggota Komisi 6 DPR RI. Apakah inovasi di koperasi itu penting? Lalu, apakah orang-orang koperasi merasa inovasi sebagai hal yang penting dikerjakan ke depannya? Nah, di sini ada riset yang menunjukkan bahwa 53,8% responden mengatakan sangat penting dan 23,8% merasa penting. Yang total keduanya adalah 77,6% dari 1050 responden. Penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu polling dan turun langsung ke 5 provinsi oleh Bapak Firdaus. Di sini, inovasi juga merupakan salah satu elemen daya saing negara. Elemen yang lain merupakan institution, infrastruktur, macroeconomic environment, kemudian ada LT and primary education, higher education and training. Yang ketujuh ada goods market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size, business sophistication. Nah, di sini saya tidak akan membahas elemen yang lain dan hanya fokus kepada inovasinya saja. Lalu, apakah yang dimaksud dengan inovasi? Nah, di sini inovasi yang dimaksud adalah kita harus bisa memanfaatkan sesuatu yang ada, memulai dulu dan memperbaiki sambil jalan, sesuai minimum variable product atau fitur sederhana tapi mampu menghasilkan maksimum kepuasan bagi pengguna di saat pandemi sekarang ini. Nah, inovasi juga bagian dari bisnis. Di dalam koperasi, ide merupakan suatu yang penting karena esensi dari inovasi merupakan suatu hal yang tidak pernah berhenti dan akan selalu berubah. Dan mencakup ketiga aspek, yaitu build, measure, and learning. Konstruksi koperasi dalam keseimbangan kewarganegaraan sebenarnya akan menjadi masalah jika koperasi ada di bawah pemerintah dan pasar. Nah, di sini Ibu Nining menyampaikan bahwa dengan diberikannya APBN ke Dekopin, artinya koperasi ada di bawah kekuasaan negara. Seharusnya tidak ada APBN ke Dekopin. Di tahun 2020 ini, Dekopin tidak menerima dana APBN karena adanya COVID-19 ini. Kemudian, melihat data sebelah kanan, ada 3 kekuatan berimbang warganegaraan di Indonesia, yaitu pemerintah, wirausaha sosial, dan pasar. Data ini mencakup dari tahun 2006, 2018, dan yang ideal. Melihat di tahun 2006, wirausaha sosial itu lebih baik daripada di tahun 2018. Yang idealnya, ketiga aspek tersebut harus bisa berjalan berdampingan. Apakah saja tantangan inovasi koperasi? Yang pertama, ada kapasitas dan komitmen pucuk pimpinan melalui peningkatan kapasitas dalam hal manajemen inovasi, misalnya Akademi Inovator Koperasi. Yang kedua, ada entrepreneurship yang rendah terkait dengan keberanian dalam mengambil risiko dan melihat peluang. Ujungnya adalah alokasi pendanaan lagi. Yang ketiga, ada knowledge management yang rendah. Perlu pembangunan platform bersama sehingga terjadi saling tukar-menukar praktik pengalaman inovasi. Yang keempat, ada dukungan regulasi yang cukup. Beberapa inovasi yang sifatnya radikal. Yang terakhir ada pembangunan ekosistem inovasi yang baik, mengembangkan inovasi, hubungan dengan perguruan tinggi, dan seterusnya. Nah, pembangunan di bidang koperasi ini bisa dijabarkan dengan inovasi bisa terjadi, tidak harus dalam suatu proses yang linear, tetapi juga bisa tanpa riset dasar atau bisa juga dengan open innovation, yaitu kita bisa juga bekerja sama dengan perusahaan luar negeri
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah koperasi di Indonesia perlu banyak penyegaran. Melihat saat ini, koperasi banyak yang sudah tidak beroperasi dengan baik. Maka dari itu, kita harus bisa merubah cara berpikir kita secara total dengan cara melakukan inovasi yang beda dan belum dilakukan, yang membuat koperasi ini bisa pulih kembali. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.